Majelis Salawat dan Pengajian Akbar yang berlangsung di Aula DPCP 3 Barito Kuala pada Kamis malam tanggal 20 Juli tahun 2023 kembali dipadati oleh jamaah dari berbagai desa di Kabupaten Batola. Ada yang berbeda dalam pengajian kali ini, pasalnya panitia menghadirkan pentauziah Habib Alwi bin Ahmad Assegaf dari Jawa Timur, yang dalam tauziahnya lebih mengupas tentang fadilah bersalawat dan pentingnya menghadiri majelis salawat dan ilmu. Kegiatan pengajian yang rutin digelar tersebut juga dihadiri Ketua DPCP 3 Batola, Dr. Haji Bahrul Ilmi SHMH dan istri Haji Nur Hayati, para guru agama, para habib, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Seperti biasa, sebelum acara berlangsung dilaksanakan pembacaan maulid habsi dan salawat kepada Rasulullah yang dipimpin oleh Guru Ahmad Mubarak, serta diiringi oleh grup maulid habsi Anur dari Simpang Arja Kecamatan Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala. Habib Alwi dalam tauziahnya mengatakan, fadilah hadir di majelis ini sangat besar, karena besarnya makfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakannya, dalam satu riwayat menyebutkan, jika malaikat Jibril masih bisa menghitung tetesan hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika umat Rasulullah bersalawat, maka malaikat Jibril mengakui kelemahannya, sebab rahmat-rahmat orang yang bersalawat kepada Rasulullah tak mampu dihitung. Untuk itulah, Habib Alwi mengajak umat agar terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah, karena beliau sangat mencintai umatnya dan berjuang agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Lebih afdol kita hadir majelis ini bukan kita menyampaikan sholat sunnah 1000 rakaat, bukan kita menyampaikan kita menghadiri orang yang lagi garing, orang yang meninggal, kada. Tapi ini majelis ini fadilahnya sangat besar, saudara. Dan majelis seperti ini adalah majelis maghfirah, majelis pengampunan Allah Ta'ala. Majelis ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Majelis seperti ini adalah maghfirah dari Allah Ta'ala. Ini salah satu bukti ya ikhwani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini ciptakan Allah Ta'ala waktu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj bertemu itu malaikat tanya sama Jibril, ya Jibril siapa bulan itu? Orang yang gagah bungas itu ya Jibril. Dia adalah malaikat rahmat ya Rasulullah. Dibarak dengan Rasulullah SAW bertemu dengan Rasul mengatakan ya Rasulullah, ulun diberitakan Allah Ta'ala untuk menghitung rahmat Allah Ta'ala yang turun di muka bumi ini, salah satunya hujan. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam hadirkan di muka bumi ini ya Rasulullah, sampai detik ini tetesan air hujan satu pun tidak lepas dari hitungan ulun ya Rasulullah. Tapi satu ya Rasulullah, kelemahan ulun ya Rasulullah. Apa itu? Ketika umat engkau yang bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, ulun kada kawat lagi menjawab, kada kawat lagi menghitung rahmat Allah Ta'ala yang turunkan kepada umat engkau ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara, kita tadi berapa kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dengan rayang, gembira, dengan senang, dengan bangga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akan senang dengan pian seberatan. Rasulullah akan ridho dengan pian seberatan. Kalau Allah senang dan ridho pada pian, Allah pun ridho dengan kalian ikhwani. Ini suatu fadilah yang besar ikhwani, fadilah yang sangat besar ikhwani. Bahkan dalam suatu hadis menyebutkan, Rasulullah sangat bersedih saat mengetahui dari malaikat Jibril keadaan neraka dan mengetahui penghuni pintu neraka yang ketujuh yakni neraka jahanam. Disebutkan, neraka jahanam merupakan pintu neraka yang paling atas pertama. Di dalamnya berisi umat Rasulullah yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak tobat sampai mereka meninggal dunia. Mendengar cerita dari malaikat Jibril maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pingsan hingga akhirnya Jibril meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tanya, ya Jibril, adakah wahyu yang turun berkata ya Rasulullah? Ulun datang ini untuk menyampaikan berita ya Rasulullah. Penghuni langit para malaikat sibuk, penghuni langit para malaikat semua ketakutan ya Rasulullah. Ada perkara ya Rasulullah. Allah sekarang lagi menghidupkan api neraka jahanam ya Rasulullah. Api neraka dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala, dibakar ribuan kali ya Rasulullah. Dan neraka itu terbagi jadi 1, 2, 3 sampai 7 bagian ya Rasulullah.
Sampaikan oleh Maki Jibril, kalau yang satu ini penumpangnya para umat ini, kaum dari ini nomor 1, 2, 3 sampai ke 5, ke 4, ke 5, ke 6 menyebutkan ini orang Yahudi dan Nasoro, dan yang ke-7 terdiam untuk menyampaikan neraka, yang ke-7 terdiam ini malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril terdiam di hadapan Rasulullah, tertunduk, nggak ada berani mengatakan untuk yang ke-7 siapa yang penghuni neraka jahanam yang paling ganas, yang paling berat adab Allah Ta'ala. Terdiam, maka Rasulullah SAW, ya Jibril, katakan siapa penghuni neraka jahanam ya Jibril. Maka karena desakan daripada Rasulullah SAW, dekatan dari Rasulullah SAW, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara terbata-bata, dengan tertunduk, nggak ada berani menatap muka Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, tolong kau tahu ya Rasulullah, tolong neraka yang paling ganas, neraka jahanam yang paling adabnya yang besar ya Rasulullah, itu adalah umat engkau ya Rasulullah. Begitu juga Rasulullah itu dengar kalau umatnya ada di neraka jahanam, ketika itu juga Rasulullah SAW tidak sadarkan diri, ikhwan. Rasulullah tidak sadarkan diri, Rasulullah tidak sadarkan diri karena umatnya di neraka jahanam. Tidak ridha Rasulullah, maka Rasulullah pun sujud kepada Allah Ta'ala, ada hati-hatinya sujud mohon kepada Allah Ta'ala. Sampai dikisahkan selama 3 hari 3 malam Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya kecuali melakukan sholat dalam 5 waktu, ikhwan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bingung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bingung melihat Rasulullah, dan barang Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah seperti ini diketok pintu rumah Rasulullah SAW, memberikan salam, dijawab dengan Rasulullah tapi dengan jawaban yang jawaban yang lembut, tidak didengar jawaban Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar. Berulang-ulang dapat itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cukup lawas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengharapkan untuk Rasulullah keluar memberikan jawaban mendadak, maka bulik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah jalan bertemu Sayyidina Umar bin Khattab sampai meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, apa geram ya Abu Bakar, ada apa terjadi? Rasulullah sudah 3 hari ini tidak keluar dari rumahnya. Seketika itu juga Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah SAW, ketok pintu seperti dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berulang-ulang tidak dapatkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Dengan satu kecewa keluar dari rumah Rasulullah SAW, bertemu dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Mengatakan, Rasulullah 3 hari 3 malam tidak keluar dari rumahnya. Maka ini saya mengatakan, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW, tidak ada lagi satu-satunya yang bisa mengetuk hati Nabi Muhammad, yang bisa mengeluarkan Rasulullah SAW dari anaknya Fatimah Zahra. Maka dia diputuskan untuk jalan ke rumahnya dengan Fatimah Zahra. Sampai di rumahnya Fatimah Zahra mengatakan, ya Fatimah, abang engkau 3 hari kemudian belum keluar dari rumahnya saya Fatimah. Seketika itu Fatimah Zahra balik jalan untuk menuju rumahnya Rasulullah SAW. Datang sampai ke rumahnya Rasulullah SAW, Fatimah Zahra ketok pintunya rumah Rasulullah SAW. Terdengar suaranya anaknya Fatimah Zahra. Maka Rasulullah SAW menjawab, dikuatkan dengan sisa-sisa tenaga menjawab, dikeluarkan suaranya, Waalaikumsalam. Dihadang oleh Fatimah Zahra ke dalam Rasulullah SAW, membuka pintu rumahnya. Pintu rumahnya dalam keadaan pucat Rasulullah SAW. Di samping pucat keadaan lemas Rasulullah SAW, tidak apa geram ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, kenapa engkau sampai begini Rasulullah? Dipeluknya Rasulullah SAW oleh Fatimah Zahra. Setelah dipeluknya, ya Fatimah, perlu kau ketahui ya Fatimah, aku dapat perintah dari malaikat Jibril kalau neraka yang paling ganas, neraka yang paling adabnya paling besar adalah umatku ya Fatimah. Kayak apa aku gak ada sedih, kayak apa aku tidak rusak, aku yang selalu sujud kepada Allah, minta untuk untuk umatku ya Fatimah. Ya ikhwan, coba kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, coba kita perhatikan perjuangan Rasulullah SAW. Sisihkan waktu biar sedikit, sentuhkan hati kita dengan Fatimah dengan Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah, begitu berat untuk memperjuangkan kita, ikhwan. Begitu susahnya untuk memperjuangkan kita. Kita kayak apa dengan Rasulullah SAW? Kita dengan mudahnya melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kita dengan lengan, dengan senang, dengan bangga melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Apakah melukai hatinya Rasulullah SAW, ikhwan? Jelas kita sudah melukai hatinya Rasulullah SAW. Kita yang diperjuangkan sedangkan kita mengalihkan pada Rasulullah SAW. Kef nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bisakah kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, ya kawan? Kalau kita tidak sesuai thariqat Nabi,
Kalau kita tidak sesuai ikutan aturan Nabi Muhammad, kalau kita tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, kita enggak bisa ya ikhwani. Dan kalau kita tidak sentuhkan hati kita bujuk-bujuk cinta dengan Nabi Muhammad, jangan harap ya ikhwani, jangan harap kita bersama dengan Nabi Muhammad. Jangan harap. Untuk itu, Habib Alwi mengajak agar merenungkan perjuangan Rasulullah, yakni dengan memperbaharui hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kepada Rasulullah, memperbaiki kualitas ibadah, serta memperkuat persaudaraan sesama umat Muslim, dan yang terpenting lagi adalah berbakti kepada kedua orang tua yang rela berkorban dan bersusah payah membesarkan anak-anak. Yang terakhir ini sangat penting sekali ikhwan. Yang terakhir ini banyak orang mensepelekannya. Kadang kita datang seorang ulama, para habaib datang mencium tangan yang minta halal, minta ridho, minta baju segalanya bagus itu ikhwani. Tapi kita melupakan ada satu wali min awliya illah. Wali min awliya illah di rumah kita sepelekan, gak kita hilangkan, gak kita minta doanya, gak kita minta syafaatnya. Siapa itu? Kuitan kita ikhwani. Kedua orang tua kita ikhwani. Kedua orang tua kita banyak kita sepelekan, maaf karena orang tua kita cuma turut tani, kita mensepelekan. Kadang kita tidak pernah mencium tangannya, yang kita cium tangan orang-orang yang lain yang naudzubillah billah. Bahkan mungkin kita mencium tangan kuitan kita cukup tidak hitung begitu, kadang kita dahi atau pipinya ya ikhwan. Ini ajaran Rasulullah. Nah, sampai-sampai dikatakan ridho Allah wa ridho bayin walidain. Allah ridho, Allah ridho bil sabar, kuitan kita ridho ikhwan. Begitu juga sebaliknya ikhwan. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik, seorang kutubul haq, menjadi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengatakan doanya kuitan ini lebih afdal dibanding 70 wali kutub ikhwan. Kalau ada kuitan kita mohon puji-puji Allah Ta'ala dibanding dengan 70 kutub, tidak bisa menandingi 70 kutub ini. Bukan menyepelekan ini 70 kutub ikhwan. Ini menunjukkan kalau kuitan kita ini sangat-sangat berharga di sisi kita ikhwan. Coba kita tengok ikhwan, kayak apa susahnya abah kita, kayak apa susahnya abah kita. Siang hari keluar panas, siap dengan kepanasan, hujan, siap hujan. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita jadi orang yang baik ikhwan, supaya kita jadi orang yang bermanfaat, supaya kita jadi seperti Sidin kita lebih baik daripada Sidin. Kayak apa mama kita 9 bulan lebih kita dalam kandungan ini, detik-detik antara lahir dan hidupnya, detik-detik waktu kelahiran kita keluar dari rahimnya, antara hidup dan mati siap misalkan. Bahkan sudah ada satu kejadian ikhwan, seorang ibu berjuang, ditanyakan oleh dokter ini piankah atau anak pian yang ulun selamatkan. Apa kata ibu ini? Selamatkan anak ulun. Kan harus salah satu ini, salah satu harus meninggalkannya. Maka ibu ini tadi mengatakan siap ulun, biarkan anak ulun yang selamat. Maka terjadilah pengoperasian ini. Setelah dioperasi ke lawas, anak lahir diculung pada ibunya, dipeluk ibunya. Setelah dipeluk ibunya, ketika itu juga ibunya meninggal ikhwan. Lihat, itulah perjuangan ibu. Tidak sampai di segitu ibu ikhwan. Lupakah kita perjuangan kuitan kita? Mana perjuangan kita dengan kuitan kita ikhwan? Seberapa besar kita bersedekah, berapa ribu zikir kita landurkan, berapa surat-surat juz per juz kita hafalkan, tapi kalau kita menyakit satu kali kepada kuitan kita, Allah melaknat pada kita ikhwan, Allah menghadap pada kita ya ikhwani. Lihat ini satu pelajaran buat kita ikhwani, supaya apa? Kita perbaiki kita dengan kuitan kita ikhwani, biar mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad SAW, biar mengatakan ridho dengan Nabi Muhammad SAW, tapi biar campakkan kuitan biar naudzubillah. Jangan harap yang bisa bertemu Nabi. Ayo, semasih ada orang tua kita masih hidup, minta halal dan ridhonya, minta halal dan ridhonya berulang-ulang pian. Janji jangan sakiti hatinya mama kita, janji jangan sakiti bapak kita. Yang dikatakan kuitan ada 3 ikhwan.
yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang bersatu dengan suami atau istri itu mertua kita. Dan yang ketiga adalah guru agama yang mengajarkan ilmu agama yang mengatakan kita tahu hukum haram dan halal, yang baik dan buruk. Ketiga-tiganya wajib kita hormati ya ikhwan. Ketiga-tiganya kita harus sanjungkan, satu sama lain kita boleh tidak bandingkan kita ikhwani. Ayo kita perbaiki ikhwani. Sebelum ulun akhir duduk dulu. Janji pada diri kita, ikrarkan pada diri kita, hadirkan. Mungkin kita tidak hadir di majelis ini, hadirkan. Jangan pian hadir di majelis-majelis yang berkah ini, pian cuma sekedar hadir gitu aja, pian cuma dapat itu aja ya ikhwan. Maka niatkan sebanyak. Kullu amal dunia, amal ini tergantung pada niat kita ikhwan. Pian hadir majelis ini ya Rabb, ulun hadir di majelis ini sholawat Nabi Muhammad. Ulun hadir di majelis ini ya Rabb, ulun hadirkan kedua orang tua ulun. Ulun hadirkan kuitan ulun, ulun hadirkan guru ulun, ulun hadirkan kuitan ulun, ulun hadirkan dan sana ulun, ulun hadirkan semua, hadirkan ya ikhwan. Bahkan saudara kita yang sama Islam yang lagi bermaksiat sama Allah Ta'ala, hadirkan juga di majelis ini ikhwan, supaya dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dari doa pian, dia akan ambil berbuat maksiat, dia akan berbuat baik, buat rahmatillah, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung pian membantu umat-umat Nabi Muhammad yang lain, meringankan beban Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Ketua DPC P3 Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi SHMH sebagai sohibul majelis, mengucapkan alhamdulillah karena antusias para jamaah yang hadir dan membumikan salawat di majelis ilmu DPC P3 Batola. Dirinya juga memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan majelis salawat dan pengajian akbar yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat tersebut. Pertama-tama ulun ucapkan mohon ampun, mohon reda, dan ulun banyak terima kasih atas kehadiran pian berataan, dan juga kita selamat Hari Raya Islam, Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan dengan Tahun Baru Islam ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan malam Jumat yang kita laksanakan bersama-sama, kita mendapatkan lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bersama-sama para ulama-ulama, para habaib yang hadir bersama-sama kita. Dengan adanya hadir para habaib bersama-sama kita, mudah-mudahan hati kita tenang berataan. Sekali lagi ulun terima kasih banyak atas kehadiran pian berataan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengajian kemudian ditutup dengan pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Habib Muhammad Anis Balgaits Ba'alawi. Dalam acara pengajian tersebut juga dilaksanakan pengundian nama-nama warga atau jamaah yang diakikahkan pada pengajian berikutnya. Tim Liputan, Teladan News.